Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, yang selalu masih setia untuk menyaksikan Bincang Dai program Ramadan ini, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan iman, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian yang diagendakan oleh program Bincang Dai. Baik, untuk itu mari bersama-sama sebelum kita masuk pada tema inti, kita persilahkan dulu untuk memperkenalkan diri dari ibu-ibu majelis taklim. Kepada Bunda kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Miftahul Khair Batang Asek, Kompleks Misramas, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dalam Bincang Dai dan dalam program acara Ramadan Kompas TV bersama Ustadz Abdul Rahman. Dan kepada kita ibu, kita ucapkan yang mulia kita. Jadi Majelis Taklim Miftahul Khair cerdas, mandiri, soleha. Ya Allah. Selanjutnya mari kita dengarkan sama-sama salawatan dari ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli Ala Sayyidina Muhammad wa adkhilil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa adkhilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, itulah tadi kita telah mendengarkan salawatan yang dilantunkan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair. Semoga dengan lantunan salawatan yang dilantunkan tadi kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun berada, para pencinta Bincang Dai yang masih setia menyaksikan Bincang Dai dalam program Kompas TV ini, dalam hal ini di hari yang penuh berkah ini kita akan membawakan tema terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun berada,
Di dalam bulan suci Ramadan banyak istilah-istilah yang dinamakan di dalam Al-Quran terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Begitu juga keutamaan bulan suci Ramadan begitu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Namun dalam hal ini kita sampaikan beberapa saja keutamaan di dalam bulan suci Ramadan. Tidak lain, yang pertama, keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan keberkahan. Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, disebut sebagai bulan keberkahan, bulan yang begitu banyak keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Dan keberkahan itu bisa kita rasakan, bisa kita nikmati ketika bulan suci Ramadan itu masuk. Di antaranya keberkahan di dalam bulan suci Ramadan yang bisa kita rasakan tidak lain adalah membawa nilai atau dampak positif bagi setiap kegiatan-kegiatan kita, baik itu kegiatan yang bersifat syar'i, agama, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha mikro ataupun makro. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa rasakan dan kita bisa melihat dampak-dampak dari keberkahan bulan suci Ramadan itu. Di antaranya ketika kita berada di luar dari bulan suci Ramadan, mungkin sebelumnya kita melakukan ibadah-ibadah, namun ibadah-ibadah yang kita lakukan hanyalah ibadah-ibadah rawatib semata, ibadah-ibadah fardu semata, sementara kita tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ketika bulan suci Ramadan itu masuk, ketika bulan suci Ramadan itu datang, maka disitulah kita mulai bangkit semangat dan gairah kita untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kita semangat untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah yang di luar dari bulan Ramadan itu kita tidak pernah melakukannya. Begitu tiba bulan suci Ramadan, maka kita melakukan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Belum lagi keberkahan dari dampak-dampak yang lain, dampak-dampak keberkahan yang kita rasakan terkait dengan ekonomi. Begitu banyak kita lihat di luar dari bulan Ramadan, mungkin yang tadinya kita lihat hanya beberapa penjual-penjual. Ketika masuk bulan Ramadan, begitu banyak penjual-penjual. Artinya apa? Artinya keberkahan bulan suci Ramadan begitu nyata. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kita bahwa keberkahan bulan Ramadan itu sangat nyata di hadapan mata. Inilah yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa keutamaan di dalam bulan suci Ramadan membawa keberkahan. Kemudian yang kedua, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan setiap amal ibadah, bacaan Al-Quran yang kita baca di setiap bulan suci Ramadan. Yang awalnya kita mendapatkan nilai pahala hanya 1 atau 2, kemudian ketika kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan setiap bacaan nilai-nilai Al-Quran yang kita bacakan sebanyak 10 kali pahala atau 10 kali lipat dari bacaan-bacaan Al-Quran. Dan itu bukan hanya di saat kita membaca Al-Quran satu ayat kemudian Allah memberikan nilai pahala 10, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa setiap hurufnya dari Al-Quran tersebut kita akan mendapatkan nilai 10 pahala atau 10 ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidak lain adalah Syahrul Ramadan adalah bulannya taubat. Bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semua tanpa terkecuali sepanjang ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah memanggil kita untuk masuk di dalam bulan suci Ramadan. Allah panggil kita dengan kalimat iman. Sebanyak apapun dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan di luar dari bulan suci Ramadan, 11 tahun, 11 bulan kita melakukan dosa dan kemaksiatan, namun ada satu bulan yang Allah siapkan, yakni bulan Ramadan. Disitulah Allah buka selebar-lebarnya pintu keberkahan, pintu tobat, pintu ampunan kepada siapa saja hambanya yang ingin datang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat, yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa menyadari dirinya bahwa dirinya penuh dengan dosa dan kesalahan. Kenapa kalimat tawwab itu di atasnya diletakkan tasydid, tanda tasydid? Ini menandakan bahwa Allah menginginkan kita untuk melakukan taubat berulang-ulang kali. Jadi Bu, taubat itu berulang-ulang kali, bukan satu kali. Makanya ada perintah untuk melakukan sholat taubat, karena kita tidak pernah bisa menjamin diri kita setelah kita keluar dari masjid, apakah kita bisa melindungi diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin dirinya ketika selesai beribadah kemudian pergi keluar berjalan, maka menjamin dirinya untuk tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Pasti ada saja sebab sehingga kita bisa melakukan dosa dan kemaksiatan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.